Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak, Bapak. Baik, sehat-sehat semua kan? Di sini sepertinya ada yang tidak hadir nih, Bapak lihat siapa yang ada? Muhammad Jam-Jam ya? Kemana Muhammad Jam-Jam? Tahu Pak. Sakit mungkin ya? Memang dari tadi memang tidak ada dia ya? Oke, baiklah. Di sini kita akan memasuki pembelajaran kita mengenai iman kepada kitab Allah, kepada kitab Allah. Itulah tema kita hari ini. Namun sebelum Bapak jelaskan tema ini, pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita, agama Islam. Jadi saya minta doa ini dipimpin oleh Ihsan. Silakan Ihsan, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raditu billahi rabba. Wabil Islam dina. Nabi Muhammadin. Nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Wa amalan sholihan. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada Anda Ihsan yang sudah memimpin doanya. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran kita. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan ataupun yang perlu Bapak pertanyakan ke kalian. Yang pertama, pertanyaannya dari Bapak adalah apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Percaya dan yakin Pak. Percaya dan yakin. Ya. Jadi kita benar. Jadi itu maksudnya adalah kita harus percaya dan yakin dengan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita umat Islam, kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kita harus percaya, harus mempercayai isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian juga kita harus yakin bahwasanya isi kandungan ayat tersebut memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan rekayasa manusia. Itulah kitab suci Al-Qur'an. Jadi itulah maksud yang dikatakan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana peran Al-Qur'an sebagai kitab terakhir dalam menyempurnakan ajaran kitab-kitab lainnya? Ini dia. Sekali lagi, bagaimana peran Al-Qur'an sebagai kitab terakhir? Menyempurnakan kitab-kitab yang dulu. Ya, benar. Jadi peran kitab suci Al-Qur'an itu adalah menyempurnakan dari kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Itulah dia. Menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Baiklah, di sini juga Bapak akan membagi menjadi dua kelompok ya. Di sini akan Bapak bagi dua kelompok dan dalam satu kelompoknya berjumlah 8 orang. 8 orang. Masing-masing kelompok akan Bapak akan berikan satu permasalahan. Untuk kelompok satu, dengar baik-baik, kelompok satu yang sana ya. Kelompok satu adalah ada seorang siswa yang bernama Muammar Siddiq. Seorang siswa bernama Muammar Siddiq. Nah, Muammar Siddiq tersebut dia mengaku bahwasanya dia memang beragama Islam, namun dia tidak memperdulikan adanya kitab suci Al-Qur'an, dan bahkan dia tidak pernah dan tidak mau membaca ayat suci Al-Qur'an. Itu permasalahannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kalian tentang permasalahan tersebut? Kemudian bagaimana solusi kalian untuk permasalahan itu? Ya, ini kelompok satu ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang permasalahan tersebut dan bagaimana solusi kalian tentang itu? Itu aja pertanyaannya.
Kemudian untuk kelompok 2, seorang siswa yang bernama Muhammad Sabilul Alif adalah seorang anak laki-laki yang baik. Akan tetapi ia memiliki sedikit keraguan tentang Al-Quran. Pertanyaannya sama. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut dan apa solusinya? Nah, itu ya. Terus dikerjakan. Silakan dikerjakan. Saya rasa kalian sudah mengerjakannya, dan apa yang kalian kerjakan tadi silakan dikumpul dan nanti akan dikoreksi. Silakan dikumpul apa yang kalian kerjakan tadi dari permasalahan tadi. Silakan. Saya rasa sudah siap ya. Silakan dikumpul dari apa yang sudah dikerjakan tadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Jadi iman kepada kitab-kitab suci Al-Quran itu adalah, definisinya adalah kita harus mempercayai seperti yang dibilang Ihsan tadi itu benar. Jadi kita harus mempercayai dengan adanya kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan kita harus meyakini bahwasanya isi kandungan Al-Quran tersebut memang datangnya dari Allah, bukan manusia yang mengeluarkan ayat itu, ya. Datangnya dari Allah murni melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Namun Al-Quran kitab suci kita itu diturunkan tidak secara langsung, tidak sekaligus satu buku itu diturunkan sebanyak 30 juz, tidak, bertahap ya, bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat yang diturunkan Allah. Ada yang tahu kira-kira surah pertama apa yang diturunkan Allah? Al-Alaq ayat 1-5. Nah, benar, itu surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sampai selesai, sampai lengkaplah Al-Quran diturunkan. Namun itu tadi, diturunkannya Al-Quran tidak sekaligus 30 juz, dia bertahap. Ini bisa dilihat juga di sini yang ada di Infocus ini, itu ada link yang bisa dilihat videonya. Di sini adalah kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu atau yang berisi wahyu untuk disampaikan atau menjadi pedoman hidup manusia. Ada juga kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta rasul yang menerimanya. Jadi pada awalnya kumpulan firman Allah belum tertulis. Kemudian para sahabat rasul menuliskannya pada lempengan batu, kulit dan tulang. Berikut 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta rasul yang menerimanya. Jadi pada zaman dulu kan, pada zaman dahulu belum ada tuh namanya kertas. Kertas belum ada. Enggak semodern kayak sekarang, tapi sudah ada. Jadi dulu tulisan ayat suci Al-Qur'an itu masih bisa dituliskan pada lempengan-lempengan batu dan kulit. Itu pada zaman dahulu. Beda dengan zaman sekarang yang sudah modern. Di sini ada juga 4 kitab suci yang harus kita imani selain Al-Quran. Ada kitab suci lain yang harus kita imani selain Al-Quran. Yang pertama itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab Zabur ini atau yang disebut dengan kitab Mazmur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkannya kitab Zabur ini pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Disitulah kitab Zabur diturunkan. Kemudian kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud. Isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyahnya. Jadi itulah isi dari kitab Zabur ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Dan bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani.
Ibrani. Kemudian kitab ini dijadikan pedoman bagi Bani Israel, dan isi pokok dikenal dengan the Ten Commandment, yang artinya 10 perintah Tuhan. Itulah isi pokok yang dikenal dengan dari kitab Taurat. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Injil ini diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi, dan kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem, dan kitab ini juga ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani, dan kitab ini juga menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni Nasrani, umat Nasrani. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, yakni menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Jadi itulah isi kandungan yang ada pada kitab Injil yang dipercayai oleh kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, yang diturunkannya secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, dan diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Jadi itulah jangka waktu ataupun masa berturunnya Al-Quran. Kemudian di sini juga ada suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Suhuf yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, tetapi hal ini di dalamnya tidak wajib untuk diajarkan kepada umat manusia. Itulah yang sampai sini sajalah pelajaran kita mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam juga harus mempercayai kitab suci lain, bahwasanya itu menjadi kitab suci juga. Kita jangan beranggapan bahwasanya kitab suci itu hanya Al-Quran saja. Dari yang keempat tadi, semuanya itu kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu sudah mempunyai porsinya masing-masing. Kalau kita umat Islam mempercayai kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kalau kitab suci seperti Zabur, Taurat dan Injil tadi itu adalah dipercayai oleh umat yang selain muslim. Itulah kesimpulannya. Bukan berarti kitab Zabur, Taurat dan Injil tadi bukan kitab suci, bukan berarti seperti itu. Ya. Itu semuanya adalah kitab suci, namun sekali lagi kitab suci Al-Quran adalah kitab sucinya milik umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja dalam pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum.